Ada Mbah Suling. Mumet sirahku. Nah, sampean itu sampai ada darah-darah kayak gitu sampai diapain sih? Udah Tiap hari dipukulin, ditendangin. Dipukulin, ditendangi. Sama muridnya itu. Bener-bener tuh orang. Muridnya. Condrowangi itu. Oh, namanya bukan Condrowangi sekarang. Partok Kleset. Kopok. Partok Kleset. Kleset. Lah klesetan. Nah, Kenapa tuh? tadi. Ya. Ini, saya mengambil ini. Sampean pasti nggak tahu. Mana itu? Sampean masa nggak tahu? Nggak tahu. Jadi di bawah bumi, di tempat sampean, padepokan sampean itu, Iya. ada ini. Dan saya itu bertapa di tempat sampean 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Makanya sini supir saya suruh ke warung mau cari makan. Gitu. Mau cari makan 1 bungkus saja, saya makan sendiri. Bang Suling nggak usah. Saya sama ini anak saya yang Kenapa? bagus itu. Kenapa? Enak, temannya banyak, beberapa ribu aja di dalam tuh. Teman apa itu? Nyamuk. Teman tapi mesra. Nyamuk. Enggak, sampai berdarah itu kok sampai berdarah itu kenapa? Ini apa nih? Diajar. Sama itu bajingan enak itu. No. Kalau enak namanya apa? Sama Partok Kleset. Partok Kleset. Partok Kleset. Tadi. Iya. Ya. Makasih ya Gus. Sama-sama. Iya. Kalau nggak ada Gus ya kayak saya sudah garing di dalam gua. Sudah garing? Iya. Memangnya nggak dikasih minum? Minum apa? Untung Apa? dari atas itu ada tetesan air, Gus. Dari atas gua. Yaitu Iya. yang kita minum. Pas sampai di Bondowi, Kang. Iya. Diikat itu. Diikat. Diikat. Ini badan diikat, tangan diikat dibuka, kaki diikat. Cuma bisanya cuma hina. Sebetulnya juga dikasih makan. Tidak dikasih Tapi makan sama sekali. Makan daging mentah. Oh. Dagingnya daging apa? Enggak tahu. Kayaknya daging celeng. Enakan daging jangkrik. Itu. Tahu nggak jangkrik ada dagingnya? Enak. Hah? Yang kami makan ya tuh Sebelah mana jangkrik ada daging? Jangkrik itu ada dagingnya. Iya, sebelah mana? Setahu saya itu nggak ada, Gus. Coba cari jangkrik. Gimana nyarinya? Gimana nyarinya? Ada dagingnya, jangkrik itu. Ada. Kalau di penyet ini kan keluar putih-putih gitu. Ya itu teleknya. Oh. Dagingnya bukan itu. Yang mana? Ada. Itu. Oh, di sebelah. Di sebelah luar. Itu. Bagian luarnya jangkrik itu ada. Oh. Cuma disimpan di kulkas. jangkrik kan. Itu Jangkrik tanah ya. Coba. Namanya juga jangkrik. Jangkrik, Bos. Gitu. dagingnya di luar. Kalau berkata itu didengarkan ya. Maunya baik-baik. Mendengarkannya serius ya. Dari Mendengarkan serius. Itu munculnya gimana itu? Ini saya duduk sila, ya kan. Saya kan menghadap ke kiblat. Nah, selesai sholat 5 waktu dan sebagainya, hari ini menjelang maghrib keluarnya, hari terakhir itu tiba-tiba jatuh itu kena pundak saya, tapi dalam keadaan masih sholat. Dan saya nggak ngerespon kan, cuman saya ngempet, aduh, cengar-cengir gitu. Cengar-cengir itu maksudnya sakit. Lah kan kejatuhan ini, puk gitu. Cuma segitu aja kok sakit. Guru, Iya. saya ingat ini kalau nggak salah tuh Ini tunggak kelor. itu kelor. Oh, kelor mati ngurak itu. Iya. Oh iya betul. Itu kan bekas di pojok ya pojok yang diduduki dulunya itu. Wah. Oh, iya. Ini warungnya tutup. Tadi waktu berangkat ke sini saya buka warungnya. Itu. Saya kan sempat istirahat di sini tadi ngopi. Warung sini kok sudah tutup. enak nggak Gus kopinya? Kopinya Ya.
panas sih. Dari dulu Gus, kopi Itu panas. kalau wedang kopi nih, kopi panas ini namanya kopi digoreng. Ya. Itu panas. Nek kopi dibuat wedang kopi itu panas. Kalau kopi digoreng panas. Tapi kalau kopi biasa, Ini ngomong yang bener yang mana? Mau ngomong muter-muter. Yang bener yang nggak ada, orang warungnya tutup. Kopi mau digoreng ngopi. panas. Kalau dibuat wedang kopi itu kan panas. kopi masih mentah itu. Ah. Ya kan? Dimasukkan kreweng, digoreng di wajan tuh. Ah. Ya kan? Digoreng. Ah, Kan masih panas. ah. Apalagi kalau dibuat sudah jadi bubuk, digodok, airnya dicong, itu ya panas. Panas. Kalau Gusul kan bilang, Hmm. tapi panas, enak tapi panas. Kapan saya bilang? Saya nggak ngomong panas. Nah, tadi bilang kok. Saya ngomong rasanya panas. Nah, Kan dia bilang, enak nggak Gus rasanya? enak, Saya bilang panas. tapi panas gitu kan. Enggak, Bukan ada rasanya. nggak ada tapinya. Enggak. Kalau panas kenapa nggak berteduh aja? Gus, Hmm? panas nggak berteduh aja ngapain? Apalagi pakai payung. Nah, kalau nggak berteduh berarti kepanasan. Ya makanya jadi itu. Nah, kenapa ngomongnya kenapa nggak berteduh? Kalau nggak berteduh kepanasan. Kan katanya panas. Nah, makanya kalau panas tidak berteduh. Ya itu. Kalau berteduh kalau berteduh nggak akan kepanasan. Oh, Tapi Jurang Garawa tadi kan bilangnya betul ya, betul. Kenapa betul, nggak betul, berteduh? Betul itu lalas. Betul. Betul itu lalas. Nah, Bentar. Ini murid-murid saya. iya murid-murid sampean Ini kon. nggak ada. Oh, ora enek sing ngomongi, Kang. Malah tak seneni. Bocah-bocah kok nganti tekan Lah, kok kene ngerti? iki piye? Kula deleng mriku. Kula deleng mriku niku dheke cah loro niku pun mriku. gurumu. Ah, Iki lho. ngendikane dawuh Guse. Ya. Nyawa. Tuh yang kameraman juga gitu ngomongnya Enggak, katanya. sebelum bertapa. Oh, disuruh. Sebelum berangkat bertapa, ini kan istirahat di Padepokan. Istirahat pulang dari sini, saya sama Mbak Mat Suling, ya kan. Cuman videonya hilang. Videonya hilang kan saya upload di YouTube, Oh. ya kan. Sama pihak YouTube dihapus videonya waktu ada Mbak Mat Suling itu. Itu. Ya pas mana itu? Ah, nggak ngerti lah, ngomong sama orang tua nggak ngerti kalau tentang YouTube. Intinya gitu, dan terus saya pulang sama ini, saya mundur pulang, ya kan, ke Padepokan. Terus ini istirahat, saya tinggal, kameramen pun saya tinggal, saya nggak bawa kameramen. Nah, saya sama supir, saya tinggal, saya keliling mencari mantan-mantan dukun, teman-teman yang sudah tobat dan sebagainya. Ada yang Betoro Karang juga. Dan di situ tadinya saya juga manggil Ki Upas Landa. Ternyata Ki Upas Landa nggak tahu sampai sekarang belum nyampe. Itu mungkin nyasar kayak atau apa kayak saya nggak tahu. Itu. Terus saya juga manggil murid jenengan juga. Si Ki Ageng Alap-alap. Itu. Ternyata di tempat yang saya kasih kan banyak mantan-mantan dukun yang belajar juga di situ, belajar ngaji dan sebagainya. Ternyata Ki Ageng Alap-alap sudah ada 1,5 bulan hilang, nggak ada. Loh. Itu Kemana dia? saya nggak tahu. Itu Ki Ageng Alap-alap sebetulnya sebelum saya ketemu sama Partolua, saya itu sebetulnya mencari Ki Ageng Alap-alap, tapi saya tidak pernah cerita sama kameramen. Saya nggak pernah cerita sama siapapun. Saya dalam hati saja. Niat saya untuk mencari Ki Ageng Alap-alap. Dia minggat kemana, kabur kemana. Nggak ada yang tahu. Iya. Itu. Jadi teman saya Ustadz yang mengajarkan dia ngaji, itu pun nggak tahu karena malam-malam. Itu sebelum subuh keluarnya. Kalau sebelum subuh kan banyak orang yang baru anget-angetnya tidur. Iya. Terus nggak tahu tempatnya si Upas Landa nih, nggak tahu kemana. Belum gitu. ketemu Ki Upas Landa. Siapa Ki Ageng Alap-alap belum ketemu. Ya saya di Sandra itu Partolua ya tidak tahu dia. Ya kan saya nggak ketemu dia. Gimana dia tahu? Nggak kesini. Nah, maka dari situ ini tadi kan ada
ada si Panji juga. Mm-mm. Besok saya akan datang lagi ke hutan ini untuk menemui Panji lagi sendirian, nggak usah ikut. Sebaiknya Terus jangan aja Gus. jangan kenapa? Jangan ke sini lagi. Saya tadi sudah janji. Jadi kesatria yang dipegang adalah ucapannya. Oh gitu. Gitu. Jadi Kan tujuan Gus menyelamatkan Bapak Mat Suling sama saya. Udah selamat ya sudah. tujuan utama saya bukan itu. Terus Tujuan utama saya adalah dulu saya pernah berjanji untuk mengumpulkan semua murid-muridmu Iya, dan menobatkan. Ya kan seperti itu. Iya. Yang artinya sekarang posisi saudara kalian, saudaramu ada di depan mata kita, di depan mata saya. Ya. Yang harus benar-benar saya sadarkan bagaimanapun caranya. Saya yakin, Ya. saya yakin. tapi kalau Sekeras apapun batu kalau ditetesi air terus-menerus pasti akan lubang. Begitu. Betul. Ya. tapi sebaiknya jangan besok Gus. Tunda dulu. Kan tenaganya Gus udah terkuras habis tadi. Gus, kan aku dengar dia janji Iya. besok akan datang. Janji ya janji. Kalau manusia yang dituruti mulutnya, kalau hewan keluhannya, jadi Betul. biarin. Tapi Gusnya biar mengembalikan tenaganya dulu. Jangan besok. Saya Insya Allah. khawatir, Gus. Insya Allah dengan istirahat 3 hari 3 malam Mm-mm. saya sudah cukup. Dan insya Allah ada bekal yang harus saya bawa begitu untuk mempersiapkan diri. Saya tadi sudah tarung sama siapa Panji, Janji. yang artinya saya insya Allah saya sedikit bisa untuk pasang kuda-kuda lah. Gitu. Gitu. Ya, Seperti ya, itu. saya ikut Jadi- memuji Gus, semoga anak Ya. itu bisa sadar, kembali kitab itu ke tanganku, gitu loh Gus. Ya, Biar nanti ya kemana-mana. Kalau nanti orang-orang beritahu terus dia membaca surat itu, nanti malah menyebar luas ilmu-ilmu gitu. itu. Iya, makanya aku ikhlas kalau Gus. Janji saya begini. Mhm. Saya berjanji jika misi semua ini mengumpulkan murid-murid jenengan selesai semua, Iya. kayaknya ya bukan janji sih, tapi saya ralat ini bukan janji tapi kayaknya kalau sudah selesai tugas saya mengumpulkan semua murid-murid Mbah Mat Suling tobat, kayaknya saya pengen istirahat dari mendatangi dukun lagi. Saya pengen fokus lah di Padepokan. Ya pengen ngobrol-ngobrol, bikin video ngobrol-ngobrol saja gitu. Sama mantan-mantan Mantan-mantan yang sudah dia dukun. tobat. Ya, dan Pak. sama teman-teman juga sama Iya, keluarga. gitu. dimasuki halaman yang Iya, baik. jadi saya capek. Bukan ngeluh ya, tapi mungkin ya harus untuk mengumpulkan energi di masa tua saya. Begitu saja. Itu sih ya apa ya? Intinya alhamdulillah sampai sudah selamat dan doakan semoga besok saya bisa menyadarkan Panji. Tadi Partoluak juga sudah tumbang. Iya. Partoluak sudah tumbang dan cuman tadi dibangunkan sama si siapa Panji, disadarkan. Mungkin besok yang saya hadapi 2 orang atau dia mengumpulkan pasukan, saya juga tidak Oh tahu. iya. Dia memanggil teman-temannya juga saya nggak tahu. Dia memanggil murid-muridnya juga saya nggak tahu. Yang terpenting teman saya besok juga banyak. Saya besok akan membawa pasukan lebih banyak gitu. Iya, saya besok akan membawa pasukan lebih banyak Ya. daripada lebih banyak daripada mereka. Intinya mereka mengumpulkan 10 orang, saya akan membawa 100 orang itu. Jadi kita harus yakin Oh iya. orang baik pasti akan diberi kemenangan sama Allah. Amin. Seperti itu. Amin. Jadi istirahat dulu di sini. Tadi kan sopir saya kan lagi keluar cari makan. Nanti kalau sudah pulang sampai sini kita langsung lanjut pulang. Oh gitu. Ya. Pulang aku tak pulang ke
padepokan bareng-bareng ada ya Gus. Kelereng. Sama anak-anak. Langsung ke lereng. Iya langsung ke lereng aja. Nggak istirahat ke tempat saya? Ya. Nggak, ya udah. Nanti Lagian kasihan santrinya Gus Oh iya. yang nunggu di sana. Oh iya. Kasihan nanti Gus. Yang nunggu kan udah berapa hari itu. Gantian sih. Oh gantian. Iya. Tapi makanannya seperti gitu. Kan bawa bekal. Oh iya. Bawa bekal. Ya mungkin nanti kita antar ya, kita antar ke lereng Gunung Lawu. Muatlah mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muat. Tuh. Ya, terima kasih Gus. Nyatanya saya masih selamat, anakku masih selamat. Memang orang itu kalau tujuannya baik, ya kan, semestinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengucapkan terima kasih Gus bisa mengeluarkan dari cengkeraman orang yang jahat gitu. Saya nanti itu kalau misalkan saya mengalahkan Partolua sama Panji ya, kira-kira ilmunya dibuang nggak permintaan kalian? Ya terserah Gus. Terserah saya. Iya terserah. Gimana kameramen, dibuang nggak ilmunya? Soalnya kalau kan ada kemarin saya baca komentar, kena si yang Betoro Karang kan dulu ilmunya saya buang, ke Upas Landak saya buang, ke Ageng Lapalap saya buang, Brojoluwo saya buang. Setelah berhadapan sama lawan musuh, kewalahan, kalah. Nah, saya bahkan ada yang mengkritik, memberikan kritikan sama saya, masukan bahwa nggak perlu dibuang, yang penting disadarkan, dibimbing, dibina. Begitulah. Menurut kameramen gimana? Alangkah baiknya dibuang saja atau kita biarkan ilmunya tapi kita bimbing bina? Gus takutnya kalau nggak dibuang nanti dia berontak lagi gimana Gus? Nah itu saya juga berpikir kayak gitu. Kalau tidak dibuang ilmunya, takutnya walaupun dia itu kita bimbing, kita bina, setan itu mudah. Jangankan mantan dukun atau orang yang pernah tersesat, yang sudah hatinya bolong, lubang, orang yang dari kecil sampai tuanya, sampai sudah punya cucu, dia rajin sholat, rajin sembahyang, rajin sedekah dan sebagainya. Kalau sudah dia hantam terus sama iblis, sama jin, sama setan dan sebagainya, dihantui, dirasuki, dibisiki dan sebagainya, diganggu, digoda. Di situ riwayat itu menceritakan bahwa kiai tersebut, ulama tersebut menjadi sombong. Sombongnya begini, dikala ini ada riwayat dia terkenal alim, soleh, tinggal di atas gunung. Iya. Nah, santrinya banyak. Terus dia itu kehabisan stok makan. Nah, turun gunung, mau mencari beras, mau mencari makan, ya kan? Mau mencari beras, mau mencari makan, turun gunung. Ternyata sampai di pasar itu ada preman. Dan preman itu menghormati si kiai. Karena kiai masuk ke pasar, si preman tahu, melihat, akhirnya pengen salaman dan mengucapkan assalamualaikum Pak Kiai. Si kiai nggak mau salaman dan si kiai tidak mengucapkan ucap salam balik, tidak membalas salam. Di situ sama Allah, yang tadinya kiai itu hafal Al-Quran, hafal hadis, punya karomah, semua diambil sama Allah, karomahnya. Terus hafalan Al-Qurannya diambil sama Allah, hafalan hadisnya diambil sama Allah, dan diberikan sama si preman tadi. Akhirnya si preman punya hidayah. Itulah. Jadi ini buat motivasi kita semua. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ingat Allah, apa yang diperintahkan Allah. Taat itu penting. Ya. Iya Gus. Terus gitu ya kameramen. Iya Gus. Kita persiapan lah. Udah istirahat lah, istirahat. Kalian ngapain di bawah? Udah istirahat sana, istirahat, cari tempat. Ya, istirahat. Nanti rokokan lah ya. Kita makan. Gitu.